Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Imam Mahdi itu presiden atau khalifah. Ya, pembahasan kali ini akan menjawab beberapa pertanyaan. Imam Mahdi kok presiden? Imam Mahdi ya khalifah. Kemudian ada sebuah video juga yang pernah saya lihat, ya, video di YouTube yang pernah saya lihat, yang kemudian ya menertawakan masa Imam Mahdi presiden seperti itu. Imam Mahdi ya khalifah gitu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah tersebut. Dan sebelumnya bertepatan dengan suasana hari raya Idul Fitri, ya. Dalam kesempatan kali ini sebenarnya saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat sekalian yang pernah berkomunikasi dengan saya atau pernah melihat video-video saya, ada ketersinggungan dan lain-lain. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semata-mata maksud saya hanya ingin untuk menyampaikan kebenaran, bukan untuk mencari masalah dengan siapapun. Kembali kepada topik pembahasan, yaitu tentang Imam Mahdi itu sebagai khalifah dan kenapa ada presiden yang ada calon Imam Mahdi yang kemudian dikatakan akan menjadi presiden di Pakistan, itu yaitu Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Ya, kalau yang mengomentari atau membicarakan ini pernah membaca hadis, sebenarnya tidak aneh, ya, tidak aneh, karena ada sebuah hadis juga yang membahas atau menyampaikan bahwa Imam Mahdi itu sebelum DPA dia adalah seorang pemimpin, seorang kepala negara. Jadi bukan ujub-ujubnya, bukan orang yang tidak terkenal, orang biasa langsung DPA jadi Imam Mahdi, itu enggak. Tapi seorang kepala negara yang sukses memimpin negaranya, kemudian menjadi percontohan dan umat-umat Islam di wilayah lain atau di negara-negara lain ingin dipimpin oleh beliau, karena kesuksesannya ingin supaya negara-negara mereka juga mencapai kejayaan, kemakmuran, kesuksesan seperti negara yang dipimpin oleh beliau nantinya, insya Allah, ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan Imam Mahdi nanti orang yang buronan, lari-lari, dikejar, mau ditangkap, terus langsung di-BA, langsung jadi khalifah. Itu tidak seperti itu. Itu tentang Imam Mahdi dan masalah Imam Mahdi presiden atau khalifah. Jadi sebelum menjadi khalifah akan menjadi presiden dulu, pemimpin kepala negara di Pakistan. Kenapa di Pakistan? Ya mungkin sudah banyak yang membahas, ya. Saya ulas sedikit saja. Pakistan itu daerah yang sebelahnya Khurasan. Kalau ada hadis yang membahas tentang banci hitam dari Khurasan, yang banyak, ya, yang beberapa hadis yang membahas tentang banci hitam dari Khurasan.
itu sudah banyak yang membahas dari teman-teman ya, cari di YouTube atau di Google itu banyak. Intinya itu sebenarnya bukan Khurasannya, tapi min qibali Khurasan, dari arah Khurasan. Arah Khurasan dengan Khurasan yang berbeda. Akan datang dari arah Khurasan. Panji hitam itu akan datang dari arah Khurasan. Pakistan ini adalah termasuk arah dari Khurasan kalau dilihat dari Madinah ya. Kalau di Madinah, kalau dari Pakistan mau ke Madinah ya berarti lewat Khurasan, seperti itu. Jadi min qibali Khurasan, dari arah Khurasan itu bukan Khurasan ya. Kalau Khurasan sendiri malah tempat keluarnya Dajjal. Ada hadis yang seperti itu menyampaikan Dajjal itu akan keluar dari daerah Khurasan, tapi bukan Khurasan Afghanistan ya, Khurasan Iran, daerah Iran itu. Ada hadis yang menyamakan seperti itu. Ya memang bisa jadi munculnya tidak jauh jaraknya antara Iran, Pakistan gitu. Tidak jauh. Itu seperti itu. Jadi penjelasannya tidak panjang lebar ya, tidak panjang lebar. Tentang kenapa calon Imam Mahdi ku presiden terus ketawa, itu kan bukan seperti itu penjelasannya. Ya sederhana sebenarnya kalau mau mikir, kecuali mereka yang berpikiran harus penegakan Islam harus totalitas, harus sekaligus, itu harus dengan ya yang secara tidak langsung menuntut untuk suatu perubahan revolusioner, revolusi, pemberontakan, bisa jadi ya pemberontakan, dan itu bukan ajaran Islam. Itu kudeta menurunkan pemerintah yang sah, itu bukan ajaran Islam. Justru kalau Imam Mahdi ini nanti sebelum menjadi Imam Mahdi, jadi baiat sebagai khalifah, itu prosesnya menjadi presiden dulu dia tidak mengambil kekuasaan. Dia itu diminta untuk memimpin negara oleh rakyatnya, oleh pemimpin angkatan darat waktu itu. Nanti insya Allah ya yang akan datang seperti yang digambarkan dalam mimpi-mimpi Muhammad Qasim itu, seperti itu, diminta, bukan mendaftar apalagi mengambil kekuasaan dengan paksa, enggak. Justru mereka itu didatangi Muhammad Qasim itu dalam mimpinya dia didatangi diminta untuk memimpin Pakistan, untuk menyelamatkan Pakistan, seperti itu. Nah, jadi di sini juga saya sambung juga dengan masalah khilafah ala minhajin nubuwah ya. Khilafah ala minhajin nubuwah dan mulkan adon itu berbeda. Ada ulama yang kemudian menganggap sama, kemudian menganggap semuanya dari Abu Bakar sampai Turki Utsman itu adalah khilafah. Kemudian ada ulama juga yang menganggap beda, khilafah cuma 30 tahun, yang setelahnya adalah mulkan adon, tapi belum ada ya yang membahas tentang perbedaan khilafah ala minhajin nubuwah dan mulkan adon itu apa saja, itu belum ada. Dan kebetulan ya saya pernah mempelajari masalah khilafah ini, dan saya ada sedikit yang masuk, yang saya cerna ya saya sampaikan sebagai awalan ya, nanti tugas ulama ya untuk menjabarkan lebih jauhnya, lebih detailnya. Jadi diantara perbedaan khilafah ala minhajin nubuwah dan mulkan adon yang bisa saya cerna itu, yang pertama masalah pengambilan kekuasaan ya. Kalau khilafah ala minhajin nubuwah itu dia tidak meminta apalagi mengambil kekuasaan dengan kekuatan militer dan fisik, itu enggak.
khilafah al-minhajin nubuwah itu ditawari, bahkan seakan-akan dipaksa, mesti itu ya, ditawari, diminta, dipaksa untuk memimpin. Kita lihat sejarah Abu Bakar, bagaimana Abu Bakar di baiat sebagai khalifah itu diminta. Kemudian Umar bin Khattab itu juga diminta oleh Abu Bakar untuk menjadi pengganti khalifah. Dan Utsman itu juga ditunjuk oleh Umar bin Khattab, beberapa orang calon, kemudian dipilih ya. Itu tidak mendaftar, tapi ditunjuk orang-orang yang dianggap layak oleh khalifah saat itu untuk sebagai penggantinya. Kemudian umat Islam disuruh memilih. Dan Ali bin Abi Thalib itu juga diminta setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal. Ali bin Abi Thalib itu diminta untuk menjadi pengganti beliau, diminta untuk memimpin umat Islam menjadi khalifah. Itu berbeda dengan yang setelahnya, itu yang meminta, bukan diminta tapi meminta, bahkan memintanya dengan paksa, dengan senjata, dengan memerangi, dengan berbagai alasan. Itu perbedaan yang pertama ya. Jadi sejak hari itu sudah bukan khilafah al-minhajin nubuwah, tapi mulkan adon. Jadi mulkan adon itu bukan karena pengangkatannya sistem putra mahkota saja. Kalau pengangkatan sistem putra mahkota saja itu kan berarti sebelum Muawiyah ya mengangkat Yazid sebagai putra mahkota, berarti dia masih khilafah al-minhajin nubuwah. Tapi kan tidak seperti itu. Justru pada hari ketika Muawiyah menjabat sebagai khalifah pertama kali, yaitu sudah berakhir. Khilafah al-minhajin nubuwah itu sudah berakhir dan berganti menjadi mulkan adon, karena pertama itu ya dari cara pengambilan, cara menjadi khalifah itu dengan mengambil, meminta, merebut. Nah, jadi yang diperjuangkan sekarang oleh beberapa ada yang kelompok yang memperjuangkan khilafah, yang masih ngotot sampai sekarang menjelang khilafah dengan mengambil kekuasaan, itu ya sebenarnya cara-caranya Muawiyah, bukan caranya sahabat. Itu caranya Muawiyah, itu cara-cara mulkan adon, sedangkan mulkan adon itu sendiri sudah selesai, udah secara takdirnya itu sudah masa lalu, tidak akan terjadi di masa depan. Jadi ya tidak akan sukses orang-orang yang ingin menegakkan khilafah dengan mengambil kekuasaan, itu ya tidak akan sukses. Itu masanya udah lalu, masa khilafah mulkan adon itu sudah lalu, tidak akan terulang lagi, karena masanya adalah khilafah al-minhajin nubuwah, itu yang prosesnya itu diberi kekuasaan, ditawari, diminta, bahkan dipaksa untuk memimpin umat Islam. Seperti itu. Yang pertama dari perbedaan khilafah al-minhajin nubuwah dan mulkan adon itu dari cara pengambilan kekuasaannya. Kemudian dari yang kedua yang bisa saya cerna dari sejarah itu dari sisi dakwahnya ya. Khilafah al-minhajin nubuwah itu mengutamakan dakwah. Jadi intinya tidak menghendaki perang. Khilafah al-minhajin nubuwah itu menyebarkan dakwah, bukan menghendaki perang. Perang itu ya sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan oleh para ulama. Perang itu dibolehkan pada orang yang beriman, pada orang Islam itu dibolehkan berperang itu ketika diperangi, dizolimi, baik dizolimi negaranya ataupun mungkin umatnya ya, umat atau saudara kita yang berada di tempat lain, di wilayah negara lain dizolimi, diperangi, maka kita untuk dibolehkan karena kita melindungi saudara kita gitu. Tapi ketika mulkan adon kan tidak seperti itu. Mulkan adon itu ibaratnya
mengirimi surat ke negara-negara sebagai tunduk masuk pada daulah Islam. Atau pilihan kedua memberikan jizyah ya, memberikan jizyah buati, atau pilihan ketiga berperang seperti itu. Jadi seolah-olah tidak ada pilihan lain, masuk Islam, membayar jizyah, atau diperangi seperti itu. Jadi kemudian kalau ada yang menyimpulkan dari orang non-muslim menyimpulkan bahwa Islam disebarkan dengan pedang, itu ya tidak bisa disalahkan secara 100% karena memang sejarahnya ada seperti itu. Dari Mulkan Adon melakukan seperti itu ya, jizyah ya, masa padahal Islam kan tidak ada paksaan dalam agama Islam, itu tidak ada paksaan. Tapi kemudian dalam Mulkan Adon itu sebenarnya ada beberapa kasus itu terjadi seperti itu, negeri atau suatu tempat yang tidak memusuhi Islam secara fisik kemudian ditaklukkan gitu. Itu yang kemudian mencemarkan nama baik Islam yang sebenarnya itu tidak seperti itu. Islam sebenarnya itu menunjukkan kebenaran, menunjukkan kemuliaan dari kebenaran itu, menunjukkan bahwa apa yang ada di Islam itu adalah untuk kebaikan manusia, sehingga manusia tertarik dan masuk Islam, bukan ditaklukkan dan membayar jizyah dan lain-lain. Kecuali ya, itu tidak terjadi di masa Khilafah Alamin Hujjah ya. Itu terjadinya penaklukan itu terjadinya di Mulkan Adon. Kalau di masa Khulafaur Rasyidin itu, di masa Khulafaur Rasyidin itu ya perangnya karena ada memang sudah ada sebab-sebab perang itu seperti itu. Jadi misalnya ketika perang dengan Romawi itu, karena Romawi itu kan negeri imperium penjajah ya. Bangsa Arab ini dijajah oleh Romawi seperti itu, sehingga Khalifah Islam waktu itu sebagai bangsa Arab ya punya hak juga. Pertama itu punya hak untuk membebaskan tanah Arab dari jajahan Romawi. Kemudian juga sudah diawali dengan dakwah, dan juga umat Romawi yang terlebih dahulu ya, jadi terlebih mendahului. Jadi memang syarat-syarat perangnya sudah terjadi mendahului, mereka sudah siap-siap menyiapkan pasukan yang banyak, koordinasi dan lain-lain, sehingga ya kemudian kalau terjadi perang itu memang bisa dibenarkan atau memang benar, itu memang yang benar seperti itu. Juga di wilayah timur Persia ya seperti itu juga. Persia itu kan juga imperium penjajah, negeri Arab sebagian itu dijajah oleh Persia waktu itu. Tapi kalau dari sisi kenegaraan, kebangsaan, bangsa Arab punya hak untuk membebaskan wilayah-wilayah yang dijajah oleh Persia itu. Tapi Islam tidak membawa nama bangsa Arab waktu itu, tapi tetap membawa nama Islam ya. Jadi dilakukan dakwah dulu ke sana, dan memang ada upaya-upaya untuk menghalang-halangi dakwah Islam. Jadi dibuat sistem hijrah ya, di wilayah-wilayah tersebut dibuat sistem hijrah. Jadi orang yang sudah masuk Islam dia hijrah ke tempat komunitas Muslim seperti itu. Dan ketika kemudian perangnya terjadi, memang banyak sekali alasan-alasan yang kemudian membolehkan atau dibolehkan berperang seperti itu. Berbeda dengan ketika Mulkan Adon. Kemudian perbedaan Khilafah Alamin Hujjah dengan Mulkan Adon
Yang ketiga itu masalah penggantian ya. Penggantian itu kalau di Mulkan Adon itu dari sisi keluarga, walaupun tidak anak kandung, mungkin masih sepupu, ponakan, ipar dan lain-lain yang masih keluar ikatan keluarga, ada bani kebanian. Nah, makanya dikenal dengan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Utsmaniyah. Itu karena ada di kepemimpinan itu cuma berputar-putar di lingkup itu saja, lingkup keluarga, tidak keluar atau tidak ada kesempatan dari orang-orang terbaik yang mungkin ada waktu itu tapi bukan keluarga dari dinasti itu, ya tidak punya kesempatan untuk dipilih seperti itu. Kalau mungkin ada hal itu yang bisa saya cerna dari perbedaan Mulkan Adon dengan dengan Khilafah ala minhajin nubuwah. Itu sekadar lontaran dari saya. Silahkan pada para ulama untuk menjelaskan lebih detailnya, lebih rincinya seperti apa, kenapa dibedakan antara Mulkan Adon dengan Khilafah ala minhajin nubuwah, kenapa dibedakan, yang menjadi perbedaan apa saja, di mana saja, itu tugas ulama sebenarnya. Karena ulama nggak ada yang membahas, ya saya dahului dan saya harap untuk disambung, diteruskan, juga menjadi pemicu, ya, menjadi pemicu pembahasan supaya jelas. Karena sayang sekali generasi kita tidak mengenal khilafah, bahkan memusuhi khilafah. Itu kan sayang sekali. Ya, ulama harus membahas, bukan dalam rangka untuk menegakkan khilafah atau teriak-teriak menegakkan khilafah, tapi pembahasan secara ilmiahnya seperti apa, secara akademis, ya, secara pembahasan secara akademis khilafah, minhajin nubuwah, Mulkan Adon itu seperti apa, supaya generasi ini paham. Karena kita juga tidak akan mengambil kekuasaan dengan yang seperti Muawiyah, itu kan tidak. Kita berdakwah saja, nanti kan rakyat atau umat itu yang akan meminta untuk dipimpin seperti itu. Muhammad Qasim bin Abdul Karim itu juga cuma menyampaikan dakwahnya dalam yang apa yang disampaikan Allah SWT dalam mimpi-mimpi beliau. Sehingga nanti ketika apa yang disampaikan dalam mimpi-mimpi beliau itu terbukti terus menerus sehingga tidak bisa ditolak kebenarannya, tidak ada pilihan lain bagi umat Islam waktu itu, terutama yang di Pakistan, ya mereka mau tidak mau akan meminta Muhammad Qasim untuk memimpin mereka sesuai dengan petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi beliau. Ya, mungkin seperti itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Untuk komentar-komentar mungkin ya tidak saya tanggapi secara serius, ya biar saja. Kalau yang mau mencela atau menganggap sesat, ya silahkan. Ya, itu saya kira karena belum paham saja, dan kita tidak menganggap sebagai musuh atau apa, yang musuh kita bukan orang Islam, ya kita orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang yang memusuhi Islam. Jadi kalau masih umat Islam mau komentar apapun, ya kita tetap memilih diam. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.